Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam Voice of Aletheia. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena berkat dan kasih Tuhan kita boleh bersama-sama untuk menikmati kasih Tuhan di hari ini. Sepekan kita sudah melewati dengan pelajaran kita, KBM kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, Bapak kami yang di surga yang Maha Baik, kami mengucap syukur hari ini melihat karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kalau hari-hari ini kami boleh melihat karya-Mu dalam kami belajar dan kami juga mengikuti setiap pelajaran yang ada. Dan hari ini kami merenungkan firman-Mu sebagai penutup di akhir minggu ini dalam weekend ini. Terima kasih pertolongan-Mu dan kami percaya firman menjadi berkat bagi setiap kami. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di hari ini dengan segala yang sudah Engkau berikan setiap saat. Terima kasih Bapa. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau ada di tengah kami dan kami diberkati oleh karena kebenaran-Mu, dan kami menjadikan diri kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita melihat satu karya Tuhan yang luar biasa. Kalau beberapa saat kalian sudah mendengarkan bagaimana tentang Allah dan bagaimana Allah berkarya bagi manusia dan bagi kita sekalian semuanya, termasuk kita diciptakan oleh Allah. Kalau kita melihat Kejadian di pasal yang pertama ayat yang ke-31, ini merupakan kunci kita, ayat kita hari ini, dan ini jadikan sebagai ayat hafalan kalian, yaitu Kejadian 1 ayat yang ke-31. Saya baca demikian firman Tuhan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kunci di sini adalah ketika Allah menciptakan dari hari pertama, kedua, sampai hari yang ke-6. Pada ayat yang keempat dikatakan di sana Tuhan melihat baik. Tuhan lagi melihat baik, jadilah petang dan jadilah siang. Dikunci di ayat yang ke-31 di sana dikatakan ada kata yang sungguh lebih bermakna di sana adalah amat baik. Dikatakan sungguh amat baik. Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Berarti sudah selesai. Semuanya sempurna, boleh dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat misalkan di belakang saya ada beberapa permainan ini untuk anak-anak. Nah, itu bisa orang menciptakan ketika pertama kali dengan orang yang meniru gampang ketika meniru. Tapi ketika ide pertama menciptakan itu, orang akan berpikir keras dan mencari ide bagaimana menjadi seorang kreator di situ. Nah, demikian juga Allah tidak hanya sekedar dia menciptakan hanya karena dia pusing, cari hiburan, cari teman. Bukan seperti itu. Allah menciptakan dunia ini bukan asal-asalan. Bagaimana master plan Allah ini dirancang demikian rupa. Yang pertama di sana dikatakan bahwa Allah itu berdaulat. Kalau nanti kalian baca di pasal yang pertama yang kemarin sudah kita baca juga. Nah, di sini dikatakan Allah sangat berdaulat. Artinya apa? Allah tidak ada yang bisa menandingi. Dia mau melakukan apa aja, tidak ada yang bisa menentang. Karena itu haknya daripada Allah. Yang kedua, Allah itu kreator yang luar biasa. Kalau kita melihat apa sih kreator Allah? Kenapa dikatakan Allah yang kreator? Karena semua dipikirkan oleh Allah dalam master plan-nya Allah. Dari awal sampai selesai Allah sudah selesai. Dan Allah menciptakan dan dikatakan sungguh amat baik. Berarti sudah sempurna dan selesai. Haknya Allah. Dan Allah juga kreator yang luar biasa. Pikiran Allah dari awal sampai akhir dunia selesai. Ini yang dikatakan sungguh amat sempurna. Yang ketiga dikatakan mahakarya. Allah adalah arsitek dan insinyur yang tiada tandingnya. Kalau kita menciptakan sesuatu, membuat sesuatu pasti ada kelemahannya. Tetapi Allah menciptakan semuanya tidak ada yang cacat, sempurna. Nah, anak-anak sekalian, apakah dalam kehidupan kita bisa mengerti bagaimana karya Allah yang demikian besar dalam hidup kita? Menyadari bagaimana karya Allah yang demikian besar dalam kehidupan kita. Mari coba kita melihat bagaimana Allah menciptakan alam seperti ini. Yang butuh waktu singkat ketika menciptakan. Karena dia kreator terbesar, Allah yang berkuasa. Kita
tidak mampu untuk bisa memikirkan semua itu. Jadi Allah punya maksud dan tujuan, tidak sembrono, tidak sembarangan, dan tanpa alasan. Dan Allah membuat kita. Ayat yang ke-31 sebagai kunci setelah menciptakan manusia. Berarti Tuhan melihat ketika sudah ada manusia, sempurna sudah apa yang menjadi karyanya di dunia ini. Sekali lagi ini bukan asal-asalan, tapi ini adalah karya yang terbesar yang Allah buat bagi kita. Oleh sebab itu mari kita akan melihat bagaimana kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai remaja yang beranjak dari sekarang. Kalian bukan kanak-kanak lagi, bukan SD lagi, tapi kalian sudah menginjak di SMP. Sebentar lagi kalian akan ke SMA, artinya kalian akan beralih dari masa remaja menuju kepada kedewasaan. Nah, di masa remaja inilah masa-masa yang menentukan kita. Banyak kalian mungkin bertanya-tanya, manfaatkan itu untuk kalian bertanya, seperti apa, bagaimana Allah yang demikian besar itu bisa menciptakan semua ini. Sadari bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Dan kita ini yang sungguh sangat luar biasa hari ini kalian boleh sadari. Allah itu punya maksud yang luar biasa juga buat kalian. Kalian diciptakan Allah ini hal yang luar biasa. Dikatakan sungguh amat baik. Kalau Allah menciptakan binatang sudah disediakan rumput, disediakan segalanya. Tapi ketika manusia diciptakan, kenapa terakhir? Karena semuanya harus tersedia dulu dan baru manusia. Allah begitu sempurna dalam menciptakan alam semesta dan kita sebagai manusia. Kata sungguh sangat baik atau amat baik ini merupakan kunci kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu sebagai seorang remaja, seorang anak Tuhan? Kalau kita melihat sekolah kita melihat pendidikan yang ada di masa pandemi ini, kita melihat orang tua kita, pekerjaan mereka yang semua serba sulit. Kenapa sih ada serba sulit? Ada pandemi, ada bencana, ada perang, ada ledakan di sana sini, ada gunung Merapi yang meletus dan laut yang tsunami. Semuanya terjadi kenapa? Apakah juga dikatakan Allah sempurna menciptakan kok seperti ini? Ternyata ada sesuatu hal yang sempurna tadi dirusak oleh manusia sendiri. Manusia ketika jatuh dalam dosa. Nah, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan sempurna, tapi manusia yang berulah. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama yang harus kita sadari, yang pertama adalah menghormati kedaulatan Tuhan. Seringkali kita susah untuk menghormati kedaulatan Tuhan. Seringkali ketika berdoa kita memerintah Tuhan. Seringkali ketika kita berdoa kita ini seakan-akan nyenyamah bahasanya. Artinya tidak menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Seakan membuat dia pembantu, penjaga rumah kita, sehingga kita tidak menghargai kedaulatan Tuhan. Dia yang berhak atas hidup kita, atas hidup kalian. Nah, itu yang pertama. Kenapa saya katakan di sini? Karena Tuhan itu bagaikan tuan rumah. Nah, kalian itu sebagai tamu. Tuan rumah itu akan menyediakan makanan yang enak, fasilitas yang cukup, kamarnya dibersihkan untuk menerima seorang tamu. Itu tuan rumah, padahal dia yang punya rumah. Tapi dia menyediakan itu semua bagi tamunya. Nah, sadarkah kita bahwa kita ini bagaikan seperti itu? Seorang tamu di rumahnya Allah. Apakah kita akan macam-macam di rumah itu, sembrono di rumah itu, mencuri di rumah itu, membuat kotor di rumah itu, sedangkan yang punya rumah, dia menyediakan segala sesuatunya dan semuanya sudah tersedia. Itu kalau bertamu di rumah. Tapi kalau kita melihat dunia ini, itu adalah rumah yang disediakan oleh Allah. Tuannya adalah Allah dan kita sebagai tamunya. Bagaimana sikap kehidupan kita? Sadarlah kalian bukan yang punya dunia ini, tapi ini dunia punya Allah. Dan kalian harus menyadari kedaulatan di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita diberkati atau kita belum diberkati. Semua haknya Allah. Tidak ada yang bisa menuntut dia karena dia Allah. Oleh sebab itu sadari itu, bahwa kedaulatan Allah harus kita hormati. Hal yang kedua yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Kalau seorang tamu di rumah seseorang, pasti dia semuanya sudah dibersihkan, dipel. Tapi apakah kita akan buat kotor di sana? Saya kembali ke tadi. Manusia sudah ditempatkan di bumi yang luar biasa.
tapi manusia bikin kotor yang namanya dosa. Apakah kalian juga akan menghidupi hidup kalian ini dengan sebuah hal yang kotor? Apa yang akan terjadi kepada dunia ini kalau kita akan memberikan kotoran di dunia ini? Jadi mari kita jaga dan kita lestarikan bumi ini. Buang sampah pada tempatnya. Sampai di peraturan di mana-mana. Karena apa? Ingin menjaga bagaimana ekosistem. Nah, ini kata yang bagus, ekosistem. Allah menciptakan sempurna. Allah tinggal mengawasi sekarang. Tapi bukannya Allah tidur setelah menciptakan selesai, tidak. Allah tetap mengawasi bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, matahari, semuanya sempurna adanya. Dan semuanya tadi, kita sebagai manusia tinggal menjaga, melindungi bagaimana sekitar kita. Tuhan memberikan satu di ayat yang ke-29 di sana katakan, berkuasalah atas bumi ini, atas ternak-ternak, atas binatang, berkuasalah. Yang artinya apa? Manusia diberikan hak untuk menguasai bumi ini. Diberikan hak untuk tidur di tempat ini. Untuk menikmati pekerjaan, bekerja di dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita harus menjaga kelestariannya. Kita harus menjaga supaya tetap rapi pada tatanan Tuhan. Rapi bukan berarti pada ini, tapi pada tempatnya masing-masing. Kalau memang pohon, ya di tempatnya di situ. Tapi karena nggak terima, ditebang dan akhirnya banjir yang terjadi. Ketika sampah harusnya di tempat sampah, tapi dibuang di sungai, banjir juga yang terjadi. Artinya karena kesalahan manusia yang tidak mau melihara dan menjaga, dampaknya kepada manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dikatakan di sana kalau kita boleh melihat dalam firman Tuhan tadi adalah bagaimana manusia sudah diberikan fasilitas oleh tuan rumah. Sudah diberikan segala sesuatu yang terbaik untuk melayani seorang tamu. Jadi mari kita wajib juga mengucap syukur. Kita wajib berterima kasih kepada tuan rumah. Tetapi karena ini rumahnya Allah, bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Allah dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan. Karena apa? Disitulah kita melihat karya Tuhan yang besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melihat bagaimana respon manusia kepada ciptaan yang sungguh sempurna ini. Apakah kalian bersyukur dengan tubuhmu yang sempurna? Walaupun manusia ini ada yang mungkin disabilitas, ada salah satu organ tubuhnya yang cacat, apakah itu terus kita menjudgment Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu nggak baik dan nggak sempurna? Semuanya sempurna, apapun yang terjadi ketika kita mensyukurinya. Oleh sebab itu, anak-anakku yang kasih oleh Tuhan, mari hari ini kita belajar untuk menghormati kedaulatan Tuhan. Siapa kita, siapa kalian, dan siapa saya? Nggak ada yang bisa untuk mengelola bumi ini tanpa kedaulatan Tuhan. Bahkan mati hidup kita pun hari ini, nanti, atau besok, kita nggak tahu. Semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mau tempatkan ini, kalian lahir di Indonesia, kalian mau lahir di sebuah kampung atau sebuah kota, semua haknya Tuhan menempatkan kita di mana. Tetapi ketika kalian menghormati kedaulatan Allah, apapun yang menjadi rencana Allah akan terjadi dalam hidupmu. Jaga dan pelihara itu. Dan yang terakhir dikatakan wajib mensyukuri. Ketika kita mensyukuri itu tadi, ada sesuatu nikmat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kalian. Ingat tadi dikatakan firman Tuhan, sungguh amat baik. Mari kita jaga itu. Bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu bagaimana kita ada hubungan yang senantiasa harmonis dengan Tuhan, dengan tuan rumahnya. Kalau kalian jadi tamu dan nggak tahu berterima kasih, apa yang kalian pikirkan di situ? Mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nikmati keindahan bersama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Masa pandemi, kalian harus belajar dari rumah. Tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, tapi kalian masih bisa bertatap muka dengan Zoom. Kalian bisa menikmati dengan pelajaran walaupun hanya lewat Google Classroom. Tapi nikmati itu sebagai salah satu hal di mana kalian menikmati, mensyukuri berkat Tuhan yang ada, walaupun keadaan yang seperti ini.
Tuhan sudah sediakan internet, Tuhan sudah sediakan fasilitas yang lain. Ketika terjadi apapun, Tuhan sudah memberikan sebuah solusi dan solusi yang terjadi. Artinya apa? Allah sangat mengasihi kalian. Mari bersyukur kepada Tuhan hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, berkatalah, Tuhan menjadikan semua sungguh amat baik, sempurna. Syukuri hidupmu, syukuri tubuhmu, syukuri orang tuamu, syukuri engkau tinggal di mana. Dan jangan lupa untuk senantiasa menjaga melihara hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Karena karya kasih, karena kemahabesaran Allah kita, karena kedaulatannya, dan karena maha karya Allah sebagai arsitek yang sempurna sudah menjadikan kita seorang manusia. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur buat Engkau yang sudah berdaulat atas hidup kami. Engkau membuat segala sesuatu sudah sempurna adanya. Sungguh amat baik. Tidak ada hal yang bisa menghalangi ketika Engkau sudah berkehendak. Ajari kami untuk menyelami hati-Mu, Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur kepada Engkau sebagai rasa di mana kami ciptaan yang sudah sempurna. Selama ini mungkin kami melupakan untuk mengucap syukur bahwa kami diciptakan sempurna oleh Tuhan. Kami sering tidak menghormati kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami lupa untuk menjaga, merawat, dan memelihara itu. Bahkan alam sekeliling kami. Kalau kami boleh hidup dan boleh menghirup udara yang segar, itu semua oleh karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami di saat sulit seperti ini pun kami tidak lupa untuk mengucap syukur bahwa Engkau sungguh amat baik. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, kita sudah bertemu hari ini dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang dalam Voice of Aletheia. Silakan kalian terus mengikuti sebagai satu sarana untuk kita bisa bertemu di dalam fellowship yang indah bersama Tuhan. Dan jangan lupa bagi kalian yang akan memberikan persembahan, silakan disalurkan di nomor rekening yang nanti akan ditayangkan setelah renungan hari ini. Baik, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di hari Sabtu mendatang dalam Voice of Aletheia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.